Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, and let us continue our materials in integral calculus. Saat ini kita akan lanjut dengan pembahasan teorema dasar kalkulus yang pertama, the first fundamental theorem of calculus. Referensi utama kita dalam materi kali ini adalah dari buku Purcell seperti biasa ya. Nah, calculus is the study of limit. Kalkulus itu adalah sebuah studi tentang limit. Dan dua buah limit yang terpenting yang telah kita pelajari sejauh ini adalah turunan dan integral tentu. Turunan fungsi f adalah f aksen x, di mana secara definisi turunan itu dapat dicari dengan mencari limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Atau, ini bukan atau ya. Dan definite integral itu adalah integral dari a sampai b fx dx, di mana kita mencari limit t menuju 0, sigma i sama dengan 1 sampai n dari f x bar i dikali delta xi. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, mulai dari integral Riemann, kemudian di pendahuluan luas, sampai kita menemukan bahwa integral dari fungsi ini dapat dicari dengan limit. Sedangkan turunan di kalkulus diferensial ya, kita pelajari bahwa turunan itu adalah definisinya seperti ini. Jadi dua buah limit ini adalah limit terpenting ya yang kita pelajari di kalkulus. Dua jenis limit ini nampak seperti tidak memiliki kaitan ya. Kan terlihat seperti tidak punya kaitan nih kedua jenis limit ini. Namun sebenarnya terdapat kaitan yang sangat erat, yang sangat kuat di antara keduanya yang akan kita pelajari dalam materi kali ini. Jadi sekali lagi, kalkulus itu adalah studi atau pembahasan tentang limit. Dan dua buah jenis limit terpenting yang dibahas di dalam kalkulus itu adalah turunan dan juga integral. Di mana turunan itu ada ini definisi limitnya, sedangkan integral ini dia limitnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke the first fundamental theorem of calculus. Nah, kelihatannya Anda telah berjumpa dengan fenomena teorema dasar dalam kuliah matematika. Teorema dasar aritmatika, gini ya, di dalam perkuliahan matematika itu ada beberapa teorema-teorema dasar ya, teorema-teorema basic atau teorema-teorema yang fundamental. Pada aritmatika kita ada mengenal istilah teorema dasar aritmatika yang mengatakan bahwa whole number factors uniquely into a product of prime. Teorema dasar aritmatika itu mengatakan bahwa suatu bilangan bulat difaktorkan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima. Hasil kali dari bilangan-bilangan prima. Lalu ada juga teorema dasar aljabar. Teorema dasar aljabar itu mengatakan bahwa suatu polinomial yang berderajat n tepat memiliki n buah akar, termasuk akar bilangan kompleks dan bilangan yang berulang. Nah, teorema apapun yang ada kata fundamental teoremnya atau yang dikenal dengan teorema dasar itu harus dipelajari dengan sangat hati-hati dan dia merupakan teorema yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, di kalkulus kita juga mengenal ada teorema dasar kalkulus. The first fundamental theorem of calculus,
teorema dasar kalkulus pertama yang fundamental itu, ini dia, teorema dasar kalkulus pertama. Let f be continuous on the closed interval a, b, and let x be a variable point in a, b. Maka ddx dari ddx dari integral a sampai x f dt itu sama dengan fx. Nah, kita lihat kalau di buku ini ada pengantarnya ya, namun untuk menghemat waktu Bapak langsung ke teoremanya. Nah, saudara bisa lihat di buku kita ada pengantar sebelum masuk ke teorema ini. Nah, teorema dasar kalkulus pertama itu berbunyi, misalkan sebuah fungsi f itu kontinu pada interval tertutup a, b, artinya ini ada garis bilangan itu apa? Intervalnya itu dari a sampai b. And let x, dan misalkan x adalah sebuah titik sembarang dalam dalam interval a, b. Then, maka ddx integral a sampai x f dt sama dengan fx. Lihat ya. Oke. Nah, sekarang ada yang kita kenal dengan sifat perbandingan. Consideration of the areas of the regions R1 and R2 in figure 5 suggest another property of definite integral. Jadi kita lihat di gambar 5 ini ada kurva kan ya, yaitu kurva fungsi dari kurva dari fungsi y sama dengan dx, yang ini garis. Lalu garis yang kedua adalah kurva y sama dengan fx. Nah, ada sifat perbandingan. Kalau kita lihat ini R1, daerah yang biru ini, lalu R2 adalah daerah yang abu-abu ini. Comparison property. Sifat perbanding. Jika f dan g adalah fungsi yang terintegrasikan pada interval tertutup a, b, dan jika fx kecil atau sama dari gx untuk semua x dalam interval tersebut, maka integral a, b, fx, dx juga kecil atau sama dari integral a, b, dx, dx. Dalam pembahasan tak resmi tetapi dalam bahasa yang deskriptif gitu ya, kita katakan bahwa integral tentu mempertahankan pertidaksamaan. Maksudnya, kalau fungsinya itu seperti ini, fx kecil sama dari gx, maka hasil integralnya pun pada interval tertutup yang sama, itu juga mempertahankan pertidaksamaan ini. Kalau dia kecil sama, maka hasilnya pun kecil sama. Kalau dia nanti besar sama, hasilnya pun besar. Ya. Nah, sifat yang teorema yang ketiga, sifat yang berikutnya yaitu sifat keterbatasan. Boundedness property, sifat keterbatasan. Jika f adalah fungsi yang terintegrasikan pada interval tertutup a, b, dan m kecil sama fx kecil sama dengan m besar for all x in interval a, b, untuk semua x pada interval tertutup a, b, maka m dikali b kurang a itu kecil sama dengan integral a sampai b dari fx dx kecil sama dengan m besar dikali b dikurang a. Ini sifat keterbatasan. Untuk teorema B, teorema C untuk semua teorema ini dalam buku kita ada pembuktiannya. Silahkan itu diperhatikan, dipelajari pembuktian tersebut dengan baik, karena tidak Bapak jelaskan di sini untuk semua pembuktiannya. Nah, teorema berikutnya adalah teorema D.
linearity of the definite integral atau kelinieran dari integral tentu. Misalkan bahwa fungsi f dan fungsi g terintegrasikan pada interval tertutup a, b, dan ada sebuah konstanta k, maka kf dan f tambah g adalah terintegrasikan. Jadi fungsi konstanta k dikali dengan fungsi f dan juga fungsi f ditambah fungsi g itu dapat diintegralkan atau terintegrasikan. Dan ada beberapa sifat ini, ada 3 ini, sifat kelinieran. Kita lihat yang pertama, integral A, B, K, F, X, dx itu sama saja dengan kalau K-nya konstanta, bisa dibawa keluar. K-nya dibawa keluar tanda integral, lalu integral dari fungsinya dicari. Atau yang seperti ini, yang kedua, jika ada dua buah fungsi, fx tambah gx, dia bisa diintegralkan suku per suku, ya, bagian per bagian. Kita cari integral fx dx terlebih dahulu, dalam batas yang sama, ya, batas a sampai b fx dx, ditambah dengan kita cari lagi integral yang kedua, integral gx dx. Sama halnya untuk pengurangan. Jadi kalau integralnya seperti ini, dia bisa dipecah bagian per bagian. Oke? Baik, itu adalah beberapa teorema yang ada pada teorema dasar kalkulus pertama. Teorema yang utamanya itu adalah yang ini, ya, the first fundamental theorem of calculus. Ini dia. Lalu ada beberapa yang terkait, yaitu teorema sifat comparison, sifat perbandingan. Kalau dalam sifat perbandingan, dan ini hasilnya juga seperti ini. Terus teorema yang berikutnya adalah sifat keterbatasan. Lalu yang terakhir adalah kelinearitasan dari integral tentu. Nah, kita coba jelaskan sebuah bukti untuk yang teorema dasar kalkulus pertama, untuk teorema A tadi. Untuk tahap awal, kita men-sketsa dulu buktinya tersebut. Coba kita sketsa dulu buktinya. Untuk sekarang, kita akan menyajikan sebuah sketsa bukti. This sketch shows that important features. Sketsa ini memperlihatkan fitur penting dari bukti, tetapi bukti lengkap harus menunggu sampai setelah kita membangun beberapa hasil lain. Untuk X dalam interval tertutup A, B, didefinisikan bahwa fx sama dengan integral A sampai X dari ft dt. Maka untuk X pada interval A, B, d dx ax ft dt itu sama dengan f aksen X atau f besar aksen X. Ya, sama dengan kalau f aksen X itu kan turunan, definisi turunan melalui pendekatan limit kan seperti ini. Limit h menuju 0, fx tambah h dikurang fx. Namun sebelum itu, perhatikan yang ini. Kalau dia ambil bahwasanya fx itu adalah ax ft dt, f besar x itu sama dengan integral ax ft dt, ini yang dimisalkan dengan f besar x, maka ddx dari ini, berarti kan kita mencari turunan dari yang ini. Sedangkan yang ini kita misalkan dengan fx. Berarti kita mencari turunan dari f besar X ini. Bisa juga disimbolkan dengan aksen, berarti f aksen, f besar aksen X. Lalu, dengan definisi limit, dengan definisi turunan menggunakan pendekatan limit, ini dia. Ya, ini di bab sebelumnya ini sudah dibahas bab turunan. Lalu yang ini bisa kita rubah menjadi seperti ini, limit h menuju 0, 1 per h,
ya, 1/h. Ini dia 1/h. Lalu yang ini kita masukkan menjadi bentuk seperti ini. Lihat, kalau dia fx, batas bawahnya a, batas atasnya x. F-nya t dt. Kalau dia fx tambah h, berarti nanti batas bawahnya a, batas atasnya adalah x tambah h. Ini dia, x tambah. Lalu dia ft dt. Ft dt. Lalu dikurang fx, berarti fx-nya yang ini. A sampai x, ft dt. Ft dt. Baris ini paham ya? Nah, berikutnya yang ini, limit h menuju 0, 1/h, x, integral x sampai x tambah h, ft dt. Kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Yuk. Nah, lihat materi sebelumnya ya. Kalau batas bawahnya A, ini A, lalu batas atasnya X tambah H, dikurang ini batas atasnya X, itu sama saja kita dengan, kalau yang ini berarti mencari integral dari X sampai X tambah H, Ft dt. Jadi kalau batas bawahnya A sampai X tambah H, lalu dikurang dengan daerah yang batas bawahnya A sampai X, berarti yang kita cari adalah, karena fungsinya sama, berarti yang dari X sampai X tambah H. Paham? Coba bayangkan garis bilangan. Ada sebuah garis bilangan, lalu ini dari A, ini X, lalu ini X tambah H. Daerahnya adalah dari A sampai X tambah H, dikurang dengan daerah dari A sampai X. Berarti yang tinggal adalah daerah dari X sampai X tambah H. Kenapa Bapak tidak pakai ini ya? Coba kita lihat. Nah, misalnya bayangkan ini ada garis, lalu ini ada A, ini A ya, oh, A, lalu ini ada X, lalu ini ada X tambah H. Ups. X tambah H. Hmm. Jadi kalau apa? Kalau daerahnya itu adalah, yang ditanya pertama adalah dari ini ya, A sampai X tambah H, berarti dari A sampai X tambah H, lalu dikurang dengan yang dari A sampai X. Berarti yang tinggal mana? Tentu dari X sampai X tambah H. Ini dia. Dari X sampai X tambah H. Ft dt. Saya merubah dari sini ke sini. Kemudian, kita lihat. The last line follows from the interval additive property. Jadi baris yang terakhir tadi menyusul dari sifat penambahan interval. Sekarang ketika hanya kecil, f tidak berubah sebanyak pada interval dari x, x tambah h. Pada interval ini, f sama dengan fx. Nilai f terhitung di titik ujung kiri dan ya, di titik ujung kiri dari interval tersebut. Kita lihat gambar ini. Nah, ya. Katanya, ini kan interval dari x tambah sampai x tambah h, maka nilai fx itu, nilai f itu bisa disamakan dengan fx, dan nilai f dihitung pada titik yang pada left ya, titik left yang ini, yang sebelah kiri. Nah, ini dia area of the rectangle dengan lebar h, ya h dari sini ke sini, dan tingginya adalah fx. Oke, yaitu integral dari x sampai x tambah h ft dt
itu approximately gitu ya, mendekati HFX, di mana H adalah lebarnya dan Fx adalah tingginya. H dikali Fx, kan panjang kali lebar ya daerah. Panjang kali lebar. Sehingga turunan dari ini, dari fungsi A sampai X FTDT itu akan sama dengan, secara mendekati gitu ya, approximately, kurang lebih sama dengan limit H menuju 0, 1 per H, HFX. Dan itu sama dengan Fx. Ya, sama dengan F sama dengan X. Nah, itu dia sketsa bukti, namun sekarang kita lanjutkan kepada bukti dari teorema dasar itu. Pada bagian sketsa tadi, kita sudah mendapatkan bahwasanya fx sama dengan integral ax ft dt. Kita misalkan fx itu adalah integral a sampai x ft dt. Dan kita sudah mendapatkan fakta bahwa fx tambah h dikurang fx adalah integral dari x sampai x tambah h ft dt. Kita anggap untuk saat ini bahwa h besar dari 0 dan misalkan m kecil dan m besar adalah masing-masing nilai minimum dan maksimum dari fungsi f pada interval tertutup x sampai x tambah h, seperti pada gambar gambar sebelumnya. Oke. Nah, kita punya, berdasarkan teorema sifat keterbatasan, kita punya MH itu kecil sama dari X tambah H FTDT kecil sama dengan MH. Nah, dari teorema keterbatasan, atau kita bisa juga bilang MH itu kecil sama Fx tambah H kurang Fx. Kenapa? Karena ini sama dengan ini ya. Itu kecil sama M besar H. Kita sama-sama bagi semua ruas dengan H, kita dapatkan M kecil sama dari F, X tambah H kurang Fx per H kecil sama M. Sehingga kita punya sekarang, lihat ya nih, ini sama-sama dibagi dengan H. Sehingga sekarang M kecil dan M besar benar-benar tergantung pada nilai H. Selanjutnya, karena F adalah sebuah fungsi yang kontinu, maka kedua-duanya M kecil dan M besar tersebut harus mendekati nilai Fx ketika H menuju 0. Sehingga menurut teorema Apit, limit H menuju 0 dari Fx tambah H kurang Fx per H itu adalah sama dengan Fx. Nah, berikutnya kita bisa katakan di sini, the case where H equal 0 is handled similarly. Jadi untuk kasus H tadi besar dari 0, sekarang kasus H kecil sama 0, kita bisa kerjakan dengan cara yang serupa. Ya. Nah, berikutnya kita ada beberapa contoh di sini. Kita lihat contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama ini, kita disuruh mencari turunan dari integral 1 sampai x t di pangkat 3 dt. Maka secara ini ya, menurut teorema dasar kalkulus pertama, hasilnya adalah x pangkat 3. Coba lihat, ini berarti ft dt-nya adalah t pangkat 3, karena dia dari A sampai X. A itu adalah batas bawahnya, ini batas bawahnya 1, dari 1 sampai X, t pangkat 3, maka hasil turunan dari integral ini adalah X pangkat 3. Dia kan jadi Fx. Oke.
Lalu contoh yang kedua, kita disuruh mencari turunan dari integral 2 sampai X T pangkat 3 per 2 per akar T kuadrat tambah 17 dt. Kira-kira ini jadi apa dia menurut teorema dasar kalkulus yang pertama? Gimana kira-kira? Nah, we challenge anyone to do this example by first evaluating the integral. Maka kita disuruh misalnya ditantang untuk mencari integralnya terlebih dahulu baru mencari turunannya. Namun secara cepat dengan menggunakan teorema dasar kalkulus yang pertama, maka ini adalah soal yang mudah. Ini kan A sampai X, ft dt sama dengan fx. Berarti kita tinggal menyelesaikannya. Nah, sebelum itu berapa hasilnya ini kira-kira? Ya, benar. Hasilnya adalah turunan dari ini secara mudah menurut teorema dasar kalkulus hasilnya adalah X pangkat 3 per 2 per X kuadrat ditambah 17. Yang perlu diperhatikan batasnya adalah dari A sampai X, di mana A-nya itu adalah 2. Contoh yang ketiga, nah ini pakai trigonometri. Kita disuruh mencari turunan dari integral X pangkat 4, perhatikan. Kalau tadi A sampai X, bukan pangkat ya maaf. Dari X sampai 4, kalau tadi dari 4 sampai X, A sampai X, kalau sekarang terbalik. X sampai 4. Tan kuadrat U cos U du, di mana X-nya itu dari pi per 2 sampai 3 pi per 2. Perhatikan, pi di sini adalah 180 derajat ya, kalau di trigonometri. Use the dummy variable U rather than T should not bother you. Should not bother anyone. Jadi kalau tadi T, sekarang U itu hanya simbol ya. Jangan mengganggu Anda katanya. Karena dia bisa saja T, bisa saja U, atau yang lainnya. However, the fact that X is the lower limit rather than the upper limit is troublesome. Here is how we handle this difficulty. Kalau tentang U dan T tadi berubahnya jangan terlalu difikirkan karena dia bisa saja berganti-ganti. Tapi di sini yang dilihat, karena X adalah batas bawah sedangkan 4 adalah batas atas, ini perlu kita lakukan langkah berikut. Itu sama saja dengan, nah, ada beberapa sifat-sifat ya, kalau kita integralnya batasnya ini dibalik, ditukar, maka dia sama dengan negatifnya. Lihat di video sebelumnya. Kalau dia integral X sampai 4, maka itu sama dengan negatif dari integral 4 sampai X. Batasnya ini ditukar letaknya. Lalu kalau sudah begini, maka dengan mudah bisa kita cari hasilnya. Ini yang tadi ya, bisa kita cari hasilnya. Negatif satunya bisa dibawa ke depan menjadi min d dx integral 4x tan kuadrat u cos u du. Maka ini secara mudah berdasarkan teorema dasar kalkulus, hasilnya adalah negatif tan kuadrat x cos x. Ya. The interchange of the upper and lower limit is allowed if we prefix a negative sign. Jadi, ini ya, batas atas batas bawah tuh bisa ditukarkan letaknya asalkan ada tanda negatif di depan integral tersebut. Itu contoh yang kita bahas. Nah, berikutnya kita bisa mempelajari sebuah cara dalam menyelesaikan integral tentu. Contoh berikutnya akan memperlihatkan sebuah cara diakui sebagai cara yang agak kaku ya, cara yang agak kaku untuk mengevaluasi integral tentu atau untuk menghitung integral tentu. Cara ini adalah cara yang agak kaku dan nanti di video berikutnya di teorema dasar kalkulus kedua akan lebih mudah caranya. Namun hal ini perlu kita pelajari untuk mendapatkan konsep yang kokoh dalam pemahaman saudara mengenai integral ini. Di pembelajaran berikutnya itu akan sangat mudah kita mencari integral.
kalau sudah memahami konsep-konsep ini. Contoh, misalkan AX itu adalah integral 1 sampai X T pangkat 3 dt, kita disuruh mencari yang pertama. Misalkan Y itu adalah AX, dan tunjukkan bahwa DY dx adalah X pangkat 3. Turunannya adalah X pangkat 3. Lalu yang kedua, kita disuruh mencari penyelesaian persamaan diferensial dy dx sama dengan X pangkat 3 yang memenuhi Y sama dengan 0 ketika X sama dengan 1. Terus yang ketiga, kita disuruh mencari integral 1 sampai 4 T pangkat 3 dt. Ini 1 sampai 4 ya. Batas atas dan batas bawahnya diberikan. Kita cari satu persatu. Untuk yang pertama, berdasarkan teorema dasar kalkulus, maka dy dx dari fungsi tadi adalah dengan mudah, yaitu X pangkat 3. Kita disuruh mencari turunan dari AX, artinya turunan dari ini. Turunan dari ini berarti kan d dx dari ini, itu sama dengan fx. Kalau ft-nya t pangkat 3, berarti fx-nya adalah x pangkat 3. Nah, bagaimana menunjukkannya? Kita tunjukkan berdasarkan teorema dasar kalkulus. Yang pertama yaitu dy dx itu artinya sama dengan A besar aksen X sama dengan X pangkat 3. Nah, bagaimana dengan yang B? Kita ketahui bahwa persamaan diferensial dy dx sama dengan X pangkat 3 adalah persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Maka kita bisa menulis, di sini tinggal variabel Y saja, dy, sedangkan yang ada X-nya kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Maka dia menjadi dy sama dengan X pangkat 3 dx. Ini sudah merupakan persamaan diferensial dengan variabel yang terpisah. Tinggal kita integralkan kedua ruas, kita peroleh integral 1 dy adalah y, integral X pangkat 3 dx, integral tak tentu ya. Kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya integralnya adalah X pangkat 4 per 4 ditambah C. Ya. Terus, ketika X sama dengan 1, kita memiliki Y sama dengan A1, berarti batas bawahnya 1 sampai 1, T pangkat 3 dt sama dengan 0. Sehingga kita dapat menentukan nilai C ini ya. Sehingga 0 sama dengan A1 sama dengan 1 pangkat 4 per 4 C dari sini. Kan kita di soal disuruh tentukan ketika X-nya 1, tunjukkan Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, lalu batasnya 1 sampai 1, hasilnya kan ini. X-nya 1 pangkat 4 per 4 ditambah C. Kalau sudah begini, tentu kita bisa mencari nilai C kan? Maka C-nya adalah min 1 per 4. Maka solusi dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan X pangkat 4 per 4 ditambah C. C-nya adalah min 1 per 4. Sehingga inilah dia solusinya. Y sama dengan X pangkat 4 per 4 dikurang 1 per 4. Ini untuk yang B. Nah, yang terakhir, yang C, karena Y sama dengan AX, sama dengan X pangkat 4 per 4 dikurang seperempat, maka kita punya integral 1 sampai 4 T pangkat 3 dt itu adalah A4. Kenapa A4? Kalau ini kan tadi X. Kalau AX berarti kalau ini X-nya 4, maka di sini 4 juga. Kalau A4 berarti masukkan ke sini 4 pangkat 4 per 4. Ini ada per harusnya ya, tinggal nih 4 pangkat 4 per 4 dikurang 1 per 4. Maka yang ini sama dengan 64 dikurang 1 per 4 sama dengan 255 per 4. Maka hasil dari integral ini, integral dari 1 sampai 4 T pangkat 3 dt adalah 255 per 4.
Nah, kalau yang sudah terbiasa mencari integral kan biasanya Anda pakai yang cara yang mudah ya, pakai batas atas, batas bawah, dapat segini. Namun sebenarnya dengan teorema-teorema yang kita bahas, langkah-langkahnya adalah seperti yang kita jelaskan pada video ini. Maka latihan-latihan nanti pada bagian subbab ini dikerjakan dengan pendekatan seperti ini. Walaupun ada cara yang cepat dan lebih mudah untuk mencari integral tentu yang ada batasnya ini pada teorema berikutnya dalam video yang selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.